Kami akhirnya 7 mahasiswa UI, mohon maaf 9 mahasiswa UI sebenarnya, 2 di antara menjadi kuasa hukum, termasuk saya sebagai kuasa hukum dari para pemohon dan teman-teman saya. Akhirnya kita mendiskusikan untuk ini di bawah ke meja MK. Jadi kita akan menggugat uji formil tersebut di uji MK gitu. Artinya menegaskan kembali 9 mahasiswa, 2 di antaranya jadi kuasa hukum? Iya, 2 di antaranya jadi kuasa hukum. Dan termasuk Anda jadi kuasa hukumnya ya? Iya benar. Oke, kenapa upaya yang diambil akhirnya adalah uji formil? Kenapa kita ambil dari uji formil, bahwasanya di sini kita fokus kepada fundamental pembentukan undang-undangnya. Di saat orang-orang material kita fokus kepada undang-undangnya karena sangat banyak yang janggal ketika pengesahan undang-undang DPR ini sendiri oleh DPR sendiri. Sebagai lembaga negara yang punya fungsi legislasi, DPR malah menyalahi fungsi legislasinya itu sendiri. Karena kita melihat bahwasanya undang-undang tersebut sangat banyak melanggar tentunya di Undang-Undang P3 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut kami dari secara fundamental pembentukan undang-undang ini harus diuji juga. Jadi dalam artian kami fokus kepada fundamental, jadi kita menguji keseluruhan undang-undangnya gitu. Oke, di proses perancangan kemarin yang paling dikritisi sampai akhirnya menjadi dasar menggugat ke MK itu kan soal transparansi. Itu apa saja yang menjadi poin-poinnya? Oke, di sini kami ada beberapa poin penting di permohonan kami, bahwasanya yang poin pertama tuh keterbukaan dalam pembentukan undang-undang TNI ini sendiri, bahwasanya menyalahi ada asas keterbukaan di dalam pasal 5 dan pasal 96 gitu. Lalu karena kita bisa melihat bahwasanya draft naskah akademis dan draft RUU TNI itu sendiri tidak dipublikasi kepada masyarakat, yang mana masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan akses naskah akademis dan draft RUU TNI ini sendiri. Dan malah sangat disayangkan dari statement dari petinggi DPR bilang bahwasanya ya supaya masyarakat nggak ribut lah gitu, kita nggak share. Itu sangat disayangkan. Itu sangat benar-benar mencederai hak konstitusional kita sebagai para pemohon, khususnya warga negara Indonesia yang seharusnya berhak mendapatkan draft dan naskah RUU TNI itu tersebut. Oke, dan artinya petitumnya yang dituliskan juga dalam permohonan apa saja? Oke, kami petitum itu di sini ada kurang lebih ada 5 petitum. Yang pertama itu kita ingin mengabulkan pemohon untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, menyatakan Undang-Undang Akuo tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga, menyatakan Undang-Undang Akuo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lalu di poin keempat ini, petitumnya kami ingin menyatakan ketentuan norma yang telah dihapus, yang telah diubah oleh undang-undang yang baru saja disahkan untuk diberlakukan kembali gitu. Lalu di poin kelima tentunya kami meminta juga pada mahkamah untuk memerintahkan pemuatan putusan ini di lembaran negara